Hai semua, aku Iksandra Nurcahyanti, program studi D4 Manajemen Informatika dari Universitas Tikom Cabang Ambarawa. Di channelku kali ini, aku akan memperkenalkan bagian-bagian apa saja yang ada di Microsoft Visual Studio 2010. Pasti sebagian dari kalian ada yang belum tahu atau belum pernah menggunakan aplikasi itu kan? Nah, langsung aja yuk aku perlihatkan seperti apa aplikasinya itu dan bagian-bagiannya ada apa aja ya. Berikut ini pengertian dari Visual Basic. Visual Basic adalah sebuah bahasa pemrograman yang berpusat pada objek atau Object Oriented Programming, digunakan dalam pembuatan aplikasi Windows yang berbasis Graphical User Interface. Hal ini menjadikan Visual Basic menjadi bahasa pemrograman yang wajib diketahui dan dikuasai oleh setiap programmer. Ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Visual Studio 2010. Ini merupakan tampilan dari menu bar Microsoft Visual Studio 2010. Ada File, Edit, View, Project, Build, Debug, Theme, Data, Format, Tools, Arsitektur, Test, Analis, Windows, dan Help. Dari masing-masing tampilan menu bar ini juga memiliki fungsi tersendiri, seperti halnya File, menu untuk membuka, membuat, menutup, dan menyimpan file Visual Basic atau proyek Visual Studio 2010. Kemudian ada Edit, menyediakan fungsi umum pada item tertentu seperti unduh, redo, cut, copy, paste, dan delete. Kemudian View, suatu tampilan ruang kerja yang digunakan untuk mengelola berbagai hal di dalam proyek mulai dari task, resource, dan lain-lain. Selanjutnya ada Project, berfungsi untuk manajemen proyek serta pendukungnya. Kemudian Debug, berfungsi untuk pengaturan dalam pencarian kesalahan program. Kemudian Data, menu ini dibutuhkan jika ingin berhubungan dengan database. Kemudian Tools, menyediakan perintah untuk melakukan konfigurasi ID. Selanjutnya ada Test, menyediakan pilihan untuk menciptakan dan melihat unit percobaan untuk aplikasi yang dikembangkan. Kemudian ada Windows yang berfungsi untuk pengaturan Windows yang sedang dibuka. Dan yang terakhir ada Help yang berfungsi menyediakan informasi untuk menolong pemakai. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari Solution Explorer. Solution Explorer ini adalah Windows yang berisi struktur tree dari project yang sedang dikerjakan. Dan di sebelahnya ini merupakan tampilan dari From Designer. From Designer ini adalah sebuah Windows untuk merancang user interface dari aplikasi. Kemudian ada tampilan dari Toolbox. Toolbox ini memiliki beberapa item seperti Command Control. Command Control ini memiliki beberapa bagian, diantaranya seperti pointer. Pointer ini berfungsi untuk memindahkan dan mengubah ukuran kontrol dan form. Kemudian button untuk melakukan tindakan ketika diakses. Checkbox kontrol yang memiliki nilai true atau false. Checklist box, daftar kotak centang di samping item. Kemudian combo box, kombinasi antara kotak list dan kotak teks yang memungkinkan untuk dipilih serta mengeditnya. Selanjutnya data time picker, menampilkan kalender untuk memilih hari dan tanggal. Selanjutnya label, menampilkan teks label. Selanjutnya link label, menampilkan label dengan teks link. Kemudian list box control yang berisi beberapa item. Selanjutnya list view, hampir sama seperti control list box tetapi dengan tambahan untuk membuat icon dan judul. Kemudian ada Max Text Box untuk membedakan input teks yang tepat dan tidak tepat. Selanjutnya ada Mount Calendar, dapat memilih tanggal saat runtime. Kemudian Notify Icon, menampilkan icon pada Windows Tray. Kemudian Numeric Up Down, memungkinkan untuk memasukkan integer desimal tertentu dalam kisaran tertentu. Selanjutnya
picture box menampilkan file gambar, selanjutnya progress bar menampilkan progres dari sebuah task. Selanjutnya ada radio button untuk memilih pilihan dari sekelompok pilihan. Lalu raise text box untuk mengedit dan menambahkan raise text. Selanjutnya text box untuk menampilkan atau memasukkan teks. Tooltip menampilkan teks tooltip. Selanjutnya review menampilkan hubungan antar node, dan yang terakhir web browser untuk membuka dokumen HTML di dalam form. Nah, selanjutnya adalah tampilan dari container. Tampilan container ini memiliki beberapa bagian dan fungsinya, di antaranya pointer digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Selanjutnya flow layout panel menampilkan kontrol dan dimuat dalam baris atau kolom. Selanjutnya group box mengelompokkan kumpulan kontrol seperti radio button. Bisa diberi label judul dan frame yang tidak dapat digulung. Selanjutnya panel mengelompokkan kumpulan kontrol tidak bisa diberi label judul dan frame yang dapat digulung. Selanjutnya ada speed container, memperbolehkan pengguna mendrag suatu pemisah secara horizontal atau vertikal untuk mengubah ukuran ruang di antara dua daerah dalam kontrol. Selanjutnya tab kontrol menyediakan halaman untuk mengorganisasikan dan mengakses objek yang dikelompokkan secara efisien. Dan yang terakhir ada tabel layout panel menampilkan kontrol dan dimuat dalam suatu grid. Selanjutnya ini ada tampilan dari menu dan toolbar dari Microsoft Visual Studio. Ada pointer yang digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Lalu ada kontek menu strip menampilkan menu pop-up ketika pengguna mengklik mouse kanan pada suatu objek. Selanjutnya menu strip digunakan untuk membuat menu yang di dalamnya terdapat submenu yang ditambahkan, mewakili menu utama, submenu, dan item menu form. Kemudian status strip terletak di bagian bawah form induk dan berisi informasi tentang keadaan aplikasi sekarang. Informasi ditampilkan dalam jendela yang memiliki frame atau panel. Selanjutnya tool strip menampilkan kumpulan tombol drop down dan tool lainnya agar pengguna dapat mengontrol aplikasi tersebut. Dan yang terakhir tool strip container yang mengatur kontrol tool strip untuk dock atau menempel pada tepi form. Kemudian ada tampilan dari data yang ada di Microsoft Visual Studio. Dan bagian-bagian dari data tersebut yaitu pointer digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Selanjutnya card digunakan untuk membuat grafik. Lalu ada binding navigator menyediakan antarmuka pengguna untuk melakukan navigasi sumber data. Kemudian ada binding source mengenkapsulasi atau membungkus sumber data form dan menyediakan metode untuk navigasi data. Selanjutnya ada data grid view untuk menampilkan sejumlah besar data secara hierarkial atau relationship atau relasi dalam tampilan tabel grid. Dan yang terakhir ada dataset, tempat untuk menampilkan data dalam memori dan menangani data dalam format relasional. Selanjutnya ada beberapa bagian tampilan dari komponen, seperti halnya ada pointer yang digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Lalu ada background worker menjalankan suatu tugas secara asinkronus dan memberi pesan ke program utama ketika tugas selesai. Selanjutnya directory entry, service yang menyediakan tampilan hierarkial dari sumber terdistribusi dan service suatu network atau jaringan. Kemudian directory searcher melakukan pencarian pada hierarki Active Directory.
Kemudian ada error provider, menampilkan informasi kesalahan ke pengguna. Selanjutnya lagi ada event log, menyediakan akses ke log event Windows. Kemudian file system watcher, memberi pesan jika aplikasi mengubah direktori atau file. Lalu ada help provider, menampilkan help untuk kontrol yang memiliki help jika pengguna mengatur fokus pada kontrol dan menekan F1. Selanjutnya image list sebagai tempat penyimpanan gambar. Lalu ada message queue, menyediakan komunikasi di antara aplikasi yang berbeda. Selanjutnya performance counter, menyediakan akses ke counter performa Windows. Lalu proses, mengizinkan program berinteraksi dengan proses dan untuk start atau stop proses. Lalu serial port, mewakili port serial dan menyediakan metode untuk mengontrol, membaca dan menulisnya. Lalu service controller, mewakili service Windows dan memperbolehkan untuk memanipulasi service. Dan yang terakhir timer, untuk mengeksekusi waktu kejadian pada rutin program termasuk interval atau selang waktu. Lalu ada tampilan dari printing. Di dalam tampilan printing ini juga memiliki beberapa bagian, di antaranya pointer digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di from. Lalu page setup dialog, mengatur properti untuk halaman yang akan dicetak. Kemudian print dialog, menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat memilih printer dan mengatur atributnya. Lalu print dokumen, mewakili output yang dikirim ke printer. Print preview control, menampilkan print preview dalam satu form aplikasi. Lalu yang terakhir print preview dialog, menampilkan kotak dialog bagaimana tampilan objek print dokumen terlihat ketika dicetak. Lalu ada tampilan dari dialog. Tampilan ini memiliki beberapa bagian seperti halnya pointer, digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di from. Lalu color dialog, menampilkan kotak dialog untuk memilih warna dari palet standar atau palet warna kostum atau buatan dari pengguna. Selanjutnya folder browser dialog, agar pengguna dapat memilih suatu folder. Lalu font dialog, menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat mengatur font dan atributnya. Lalu open file dialog, menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat melakukan navigasi dan membuka file. Dan yang terakhir save file dialog, menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat memberi nama dan menyimpan file. Kemudian ada tampilan dari properti. Tampilan properti ini merupakan tampilan dari Microsoft Visual Studio 2010. Properti ini digunakan untuk mengganti nama form, mengganti nama-nama komponen yang ada pada form, dan masih banyak kegunaan lainnya di dalam editing form itu sendiri. Nah, itulah tampilan dan bagian dari aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Buat kalian yang tertarik dengan aplikasi tersebut, yuk langsung aja yuk untuk mendownload aplikasinya itu. Mungkin itu saja yang dapat ku sampaikan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.